Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 17 PKS KPB 6 yang beranggotakan saya sendiri Karina Kitasari dengan NIM 121430007 dari program studi teknik biomedis. Yang kedua ada Amanda Rizky Aulia dengan NIM 121430008 dari program studi teknik biomedis. Dan yang ketiga, ada Giselda Dente Amindia dengan NIM 121430009 dari program studi teknik biomedis. Kami di sini akan menjelaskan sebuah program C++ yaitu antrian rumah sakit. Dalam program tersebut terdapat perulangan, percabangan, dan array. Untuk itu, izinkan kami menampilkan program yang telah kami buat. Program antrian rumah sakit merupakan program yang ditunjukkan untuk para pasien yang ingin berkonsultasi melakukan pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis yang ada di rumah sakit, dengan tujuan agar pasien yang datang tidak perlu berebut dalam melakukan antrian, sehingga tercipta suasana tertib dan teratur, serta dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alur kerja program ini yaitu pasien akan meminta memasukkan nama serta kode pelayanan yang ada. Setelah itu, pasien akan mendapat nomor antrian, lalu program akan melakukan pemanggilan nomor antrian secara urut. Untuk penjelasan program lebih lanjut akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda, dipersilakan. Dalam kode program, terdapat deklarasi include Eostrum yang berfungsi sebagai header file. Eostrum ini dapat dikatakan sebagai sebuah perpustakaan yang berisi berbagai macam fungsi atau perintah. Using namespace std merupakan sebuah instruksi atau perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan fungsi yang ada dalam namespace. In-main merupakan fungsi utama dari kode bahasa C yang artinya jenis tipe data yang nilainya akan dikembalikan kembali. Fungsi ini menjadi titik awal dan akhir dari eksekusi program C++. Setelah memasukkan in-main, dilanjutkan dengan mendeklarasikan tipe data yang ingin digunakan. Program ini mendeklarasikan I, J, dan P dengan array 5 dalam tipe data integer serta nama dengan array 5 dalam tipe data string. Pada tahap ini, kami menggunakan logika perulangan for yang memiliki bentuk umum sebagai berikut. For inisialisasi, kondisi, modifier. Pernyataan yang dieksekusi pada program ini, bentuk perulangan for-nya adalah for dalam kurung I sama dengan 0, I kurang dari 5, I++. Variabel yang digunakan adalah variabel I yang dimulai dari data 0 sampai 4 dengan setiap perulangan I bertambah 1. Pada pernyataan-pernyataan yang dieksekusi, terdapat output yang meminta penggunaan program pasien untuk menginputkan nama dan kode pelayanan. Nama akan masuk ke variabel array, nama dalam sebanyak 5. Sementara kode pelayanan akan masuk ke variabel P dengan array 5. Kemudian, penggunaan program akan mendapatkan nomor antrian dengan rumus I plus 1. Pada akhirnya, perulangan for kami menambahkan sistem pause dan sistem close. Sistem pause berfungsi untuk memberikan instruksi kepada program untuk menghentikan program eksekusi sementara hingga penggunaan menekan sembarang tombol. Sedangkan sistem close fungsinya untuk memberikan layar pada program yang akan dijalankan tanpa harus menutup program dan membukanya kembali. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Griselda. Baik, selanjutnya kami menggunakan perulangan for kembali untuk melakukan pemanggilan nomor antrian. Kali ini kami menggunakan variabel J, sehingga bentuk perulangan for-nya adalah for J sama dengan 0, J kurang dari 5, J++. Pada program ini, terdapat percabangan if-else-if berfungsi dalam penyeleksian untuk mencari kondisi yang memenuhi. Seperti pada program, if P array J sama dengan 1, keluarlah dokter umum, kemudian
else if P rai J sama dengan 2, keluarannya adalah Dr. THT. Else if P rai J sama dengan 3, keluarannya adalah dokter kandungan. Else if P rai J sama dengan 4, keluarannya adalah dokter anak. Else if P rai J sama dengan 5, keluarannya adalah dokter saraf. Else if P rai J sama dengan 6, keluarannya adalah dokter mata. Else, keluaran pelayanan tidak valid. Ini terjadi apabila data yang dimasukkan tidak terdefinisi. Kemudian, seperti sebelumnya, pada akhir perulangan for juga menggunakan sistem pause dan sistem close. Untuk lebih jelasnya, kita akan merunning program tersebut. Oke, saat memulai program akan ditampilkan kalimat antrian rumah sakit, entry data, dan nama pasien. Kemudian pengguna program akan diminta untuk memasukkan nama pasien. Kemudian akan muncul informasi untuk kode pelayanan. Pengguna program diminta untuk memasukkan angka kode pelayanan. Setelah itu muncul nomor antrian pasien. Ulangi langkah-langkah dari langkah pertama sampai 5 data terisi. Untuk melakukan pemanggilan data, klik di sembarang tempat sampai kelima data pasien dipanggil secara urut. Program sudah selesai. Sekian penjelasan program kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.